Orang tua saya sejak saya kecil sudah berpisah. Saya ikut ibu bersama 2 kakak dan 2 kakak laki-laki saya ikut ayah. Jadi masa kanak-kanak saya kehilangan figur seorang ayah. Saya tumbuh bersama ibu dengan 2 kakak perempuan. Tuhan mempertemukan saya dengan ayah ketika umur sekitar 14 tahun. Karena satu hari ibu saya bilang, "Ayahmu ingin kamu tinggal bersama dia." Belakangan saya tahu karena ayah saya melihat kondisi ibu saya yang harus berjuang menghidupi 3 anak sebagai penjahit dan juga pernah bekerja sebagai kasir, ya, dan itu memang berat buat ibu saya. Ayah saya berinisiatif untuk mengambil saya. Disitulah saya baru tahu bahwa ayah saya sudah ada di Jayapura, Papua. Nah, saya dititipkan di anak buah kapal selama 15 hari berlayar, sampailah saya ke tanah Papua, tepatnya di Jayapura. Di sana saya kaget bertemu ayah saya yang ternyata sudah tua dan mulai sakit-sakitan. Tadinya saya berpikir saya akan keluar dari satu kemiskinan menuju kehidupan yang lebih baik. Ternyata tidak. Di Jayapura ayah saya hanya seorang tukang betulin mesin tik. Hari pertama ketika turun dari kapal, dia bilang, "Inilah rumah kita." Dan dia menunjukkan satu kamar ukuran 3x4, bawahnya tanah, atapnya genteng, dindingnya triplex. Ada 2 tempat tidur di sana dengan kelambu yang sudah penuh dengan bercak darah. Karena di Jayapura atau di Papua kita tahu malaria itu ancaman yang paling menakutkan. Jadi di sana ada kelambunya, tapi kelambunya sudah penuh bercak darah nyamuk. Dan saya tinggal di kamar sempit itu bersama ayah dan 1 saudara lagi laki-laki. Kami bertiga tidur di situ. Siang panasnya bukan main, malam dingin dan penuh dengan nyamuk. Tapi saya mensyukuri kehidupan saya dengan ayah karena apapun cerita, seorang anak laki-laki membutuhkan figur ayah. Dan kami hidup cukup lama, sampai kemudian saya kelas 2 STM. Pada saat di mana akan terjadi rekonsiliasi, karena ibu saya kemudian menyusul, ya. Mereka ada rencana untuk rujuk kembali. Dan pada saat seperti itulah justru Tuhan memberikan saya ujian dan kemudian menjadi beban saya sampai hari ini. Apa itu? Pada satu hari ketika saya hendak menonton tinju, waktu itu ada sarung tinju emas, ayah saya yang selama ini sangat demokratis, yang kami bersahabat, tidak ada jarak antara ayah dan anak, ya. Kami tinggal di satu kamar sendiri, gantian masak sebelum ibu saya datang. Jadi kami begitu dekat, begitu akrab dan berbagi tugas dan kami menjadi sahabat. Saya sangat mencintai dan mengagumi ayah saya walaupun miskin. Dia mengajarkan saya bahwa hidup itu singkat. Jangan kemiskinan membuat kita merana, menderita. Kita coba hidup dengan apa yang kita miliki dan kita harus bahagia. Dan dia bahagia, ya, lepas dari kemiskinannya. Dan saya belajar banyak dari situ. Kami bersahabat, tapi satu hari yang saya sesali itu, saya ingin nonton tinju. Saya sudah dapat tiket, dikasih dari kerabat. Pada saat itu ayah saya justru melarang saya pergi. Ini sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam hidup kami. Dia bilang, "Kamu nggak boleh pergi, kamu jaga ibumu." Saya bilang, "Nggak bisa, saya harus nonton tinju, karena itu kesukaan saya." Akhirnya terjadi sedikit pertengkaran, tapi saya tetap ngotot. Akhirnya ibu menengahi, dia bilang, "Udah, kamu berangkat aja, nggak apa-apa, nanti aku yang ngomong sama ayahmu." Baru beberapa langkah saya berjalan keluar dari rumah. Rumah kami sebenarnya bukan rumah, itu hanya sebuah kamar juga. Jadi kehidupan kami juga masih tetap sulit. Tahu-tahu ibu saya teriak, gitu kan. Saya balik, saya lihat ayah saya sudah jatuh di lantai dan nggak bisa berkata-kata lagi. Saya pangku, waktu itu saya ikut pramuka, jadi saya coba melakukan tindakan-tindakan untuk menyelamatkan. Tapi ayah saya hanya menatap saya, dia hendak berkata-kata, tapi tidak ada kata yang keluar, dan kemudian dia meninggal di pangkuan saya. Kenapa saya menyesal? Pertama, tentu nggak ada artinya nonton tinju itu.
Kalau hari itu saya tahu bahwa itu adalah hari terakhir ayah saya, apalah artinya nonton tinju itu? Kemudian yang kedua, dia meninggal ketika kami sedang bertengkar. Nah, perasaan inilah yang menghantui atau mengganggu atau membebani saya sampai hari ini. Kenapa dia pergi ketika kami sedang bertengkar? Tanda kutip. Nah, ini penyesalan saya yang sampai hari ini tidak bisa diselesaikan. Karena ayah saya sudah tidak ada, saya tidak bisa minta maaf, dan ini menjadi pembelajaran. Sejak saat itu, kepada siapapun yang masih memiliki orang tua, saya selalu mengingatkan, hati-hati. Kita nggak bisa take it for granted bahwa orang tua kita akan selalu ada di samping kita. Kita selalu bilang, nanti aja aku akan tunjukkan cintaku pada saatnya nanti. Tapi kita tidak tahu sampai kapan orang tua kita akan bersama kita. Tuhan bisa memanggil dia kapan aja. Dan kemudian kita menyesal karena kita belum menunjukkan cinta kita. Kita menyesal kenapa kita hari itu bertengkar dengan orang tua kita. Saya selalu ingatkan bahwa bunga yang kita akan taburkan di makam orang tua kita, mau seberapa banyak pun, tidak akan punya arti apa-apa lagi. Begitu juga air mata kita. Menangislah sebanyak-banyaknya di atas pusara orang tuamu sampai banjir air mata. Dia tidak akan lagi merasakan cinta kasih kita. Karena itu tunjukkan cinta kasih kita ketika orang tua kita masih hidup. Ketika mereka masih ada di samping kita. Sekali lagi jangan beranggapan bahwa orang tua kita akan ada bersama kita selama-lamanya sehingga nanti aja aku akan tunjukkan cintaku, aku akan berbakti pada saatnya nanti. Jangan. Hari demi hari, detik demi detik, tunjukkan cintamu pada orang tuamu. Sapa dia, datangi dia, peluk dia. Nah, sehingga tidak ada penyesalan satu hari ketika orang tua kita pergi untuk selama-lamanya. Kita sudah rela, ikhlas, karena sepanjang hidupnya kita sudah menunjukkan kasih sayang kita sebagai anak. Itu pula yang saya lakukan bersama anak-anak dan istri. Kami itu kalau bertemu selalu bilang I love you, berpelukan. Karena kita nggak tahu apakah itu pertemuan terakhir kita hari itu. Karena kita tidak bisa meyakini bahwa hidup kita akan panjang. Kapan aja kita bisa pergi, orang tua kita bisa pergi, anak kita bisa pergi, orang-orang yang kita cintai bisa pergi untuk selama-lamanya. Jadi pelajaran yang ingin saya sampaikan hari ini adalah tunjukkan cinta kasihmu pada orang tuamu ketika mereka masih hidup. Sebagai anak, kita pasti punya perasaan kesal, marah, jengkel. Tapi bandingkan dengan apa yang orang tua berikan kepada kita. Cinta yang tiada ujung, kasih yang tiada henti, pengorbanan yang begitu besar. Masa hanya gara-gara persoalan kecil kita marah, kita bertengkar, dan kita tidak menunjukkan kasih kita, cinta kita pada orang tua kita. Karena itu kepada siapapun yang masih memiliki orang tua, saya ingin mengingatkan, tunjukkan cinta kasihmu pada orang tuamu justru ketika mereka masih hidup. Mereka bisa merasakannya. Jangan sampai kemudian ada penyesalan seperti yang saya rasakan sampai hari ini.